Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amin, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membuat video untuk mengungkapkan perbedaan yang ada di otak saya, karena menurut saya ini perlu diungkap agar hendaknya kalau ternyata ada kebengkokan-kebengkokan, insya Allah mudah-mudahan teman-teman, ikhwan akhwat, bapak ibu berkenan memberikan pelurusan-pelurusan dan pencerahan-pencerahan. Sebenarnya sungguh tidak ada maksud saya untuk berbeda pendapat dari orang-orang lain, khususnya di sekitar saya. Tapi ya faktanya tetap saja ada perbedaan yang mungkin karena saya ini belajar. Kalau misalnya saya nonton ceramah, saya tidak pilih-pilih ceramah siapa saja. Dan kalau saya baca buku, saya juga tidak pilih-pilih buku dari karangan manapun, dari ormas manapun, semuanya saya baca. Mungkin pengaruh ini semua sehingga masih terdapat perbedaan-perbedaan di otak saya. Perbedaan kali ini adalah perbedaan masalah najis atau tidak najisnya anjing, haram atau tidak haramnya makan daging anjing. Semua ini tidak ada maksud saya untuk menudai, apalagi melukai. Saya tetap menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar saya. Mudah-mudahan Allah terus menuntun kita meniti jalannya, yaitu jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim, sehingga mudah-mudahan adanya perbedaan tetap Allah merangkum, Allah mengumpulkan kita di surganya Allah nanti. Sebagaimana yang saya baca dalam buku yang saya miliki, perbedaan tentang najisnya anjing itu ada 3 kelompok perbedaan. Yang pertama menyatakan anjing itu najis keseluruhannya. Ada yang mengatakan anjing itu najis air liurnya. Ada yang mengatakan
anjing itu tidak najis keseluruhannya. Saya lebih cenderung kepada yang terakhir, yaitu yang mengatakan bahwa anjing itu suci keseluruhannya. Pernah saya tonton di YouTube, ada yang mengatakan hanya satu imam madhab yang menajiskan anjing. Berarti 3 lainnya tidak menajiskan. Berarti pula 3 perbedaan ulama tadi yang saya sebutkan itu kemungkinannya ya imam madhab yang dimaksud. Saya kurang tahu ya. Dan mengapa saya lebih cenderung kepada anjing itu tidak najis? Ya karena sepanjang yang saya ketahui tidak ada nas yang jelas-jelas mengatakan anjing itu najis. Memang waktu saya sekolah dulu, guru saya menerangkan bahwa suatu ketika malaikat Jibril menunda bertemu dengan Rasulullah di kediamannya karena di kolong tempat tidur Rasulullah ada anjing tidur katanya. Berarti anjing tidur ini anjing yang sudah tidak diotak-atik di situ. Artinya sudah anjing yang kerasan atau mungkin anjing yang memang dibikin kerasan di situ dengan misalnya diberi makan dan sebagainya. Tapi yang jelas anjing itu tidak diusir-usir. Dan malaikat Jibril itu hanya menunda, bukan gagal. Dan di situ tidak disebutkan Rasulullah disuruh mengusir anjing dulu, atau tidak disebutkan Rasulullah harus bersih-bersih dulu di ruangannya, di kamarnya. Itu sepanjang yang saya ketahui tidak ada keterangan seperti itu. Mohon maaf, mungkin hanya saya yang belum ketemu dengan keterangan itu. Akhirnya malaikat Jibril masuk juga ke kediaman Rasulullah, dan saya pikir untuk apa malaikat Jibril menunda masuk ke kediaman Rasulullah, padahal malaikat Jibril kan tidak mau salat. Malaikat Jibril juga kan bisa terbang, tidak harus bersinggungan dengan anjing. Jadi saya sempat berpikir mungkin takut mengganggu anjing yang tidur. Karena bagaimanapun datang ke Rasulullah itu mesti ada pembicaraan-pembicaraan. Makanya malaikat Jibril menunda bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang mungkin dijadikan landasan bahwa anjing itu najis. Mungkin ya, saya kurang tahu. Ada hadis
yang diriwayatkan kalau tidak salah oleh Imam Muslim, bunyinya kalau tidak salah seperti ini: tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturab. Mungkin ini yang dijadikan alasan bahwa anjing itu benar-benar najis. Tapi setelah saya cermati, saya timbang-timbang, biasanya Allah dan Rasul-Nya itu kalau memerintahkan membersihkan najis, itu hanya dicuci sampai bersih, seperti itu logikanya. Tidak ada harus sab'a marratin dan tidak ada ulahunna bitturab. Jadi ini yang menyebabkan saya berpikir dan akhirnya berbeda. Kita memahami bahwa apabila ada anjing, ini zaman dulu ya, zaman Rasulullah. Kalau sekarang kan kita sudah pakai dispenser, jadi tidak mungkin anjing bisa numpang minum. Ini pada zaman Rasulullah, pada zaman saya masih kanak-kanak dulu, yaitu seperti itu minumnya juga. Ada tempat yang diisi air dan saya minum dari situ. Nah, hadis ini menyatakan bersihnya bejana salah seorang daripada kalian apabila dijilat oleh anjing ialah dengan dicuci 7 kali, yang pertama-tama dengan menggunakan tanah. Nah, ini kenapa kok ada sab'a marratin dan ada ulahunna bitturab? Kalau saya memahami, ini bukan karena najis. Sebab kalau najis biasanya hanya dicuci sampai bersih. Ini dicuci harus 7 kali cucian, artinya 7 kali itu adalah air baru. Tentu airnya yang ada di dalam bejana yang sisa anjing itu ya logikanya ya harus dibuang karena harus dibersihkan. Apalagi awal-awalnya dengan tanah. Dan dicuci 7 kali berarti air baru. Ini kok berbeda dengan pencucian najis. Tapi ada yang bilang ini najis mughalladah katanya. Ya boleh kan, tidak masalah, saya tetap menghargai. Tapi sementara ini saya berbeda. Kok sampai dicuci 7 kali, kok dicuci pakai tanah. Nah ini katanya yang saya dengar, tanah ini adalah pembunuh kuman yang ampuh. Itu ada penelitiannya di barat sana katanya. Jadi kalau begitu, ini bukan karena najis, melainkan karena mungkin dikhawatirkan di muncong anjing itu, terutama anjing liar ya, atau anjing yang dipiara tapi dilepaskan ke luar pagar, bisa saja datang ke tempat sampah, ngais-ngais sampah, kemudian mencari ya potongan-potongan daging yang sudah busuk misalnya. Nah ini dimungkinkan di moncong anjing itu ada banyak virus
yang kalau tidak dicuci sedemikian rupa, keminum oleh kita, ini malah membahayakan. Mungkin seperti itu. Ya, kalau sekarang karena zaman sudah akhir, zaman sudah canggih, mungkin ada obat atau zat yang mampu menurut penelitian yang sudah diakui dapat membunuh kuman-kuman yang dimungkinkan ada di moncong anjing itu, maka saya pikir ya tidak perlu lagi pakai tanah. Apalagi pencuci itu, pembunuh itu lebih daripada sekedar tanah. Tapi saya tetap lebih menyukai tetap pakai tanah agar tidak menghilangkan sunnahnya. Saya suatu ketika mengalami dulu ya, saya masih muda lah. Pada suatu ketika kira-kira jam 8 atau setengah 9 pagi, saya ke kebun. Kebun saya itu jauh masuk ke hutan dan itu jauh dari perkampungan. Saya bermaksud panen, yaitu panen jambu mente. Pas saya sampai di bawah pohon jambu mente saya itu, ya kebetulan agak banyak ya jambu mente saya, itu bukan hanya satu pohon. Saya kok tiba-tiba mencium bau busuk yang sebegitu menyengatnya. Jadi saya tunda dulu memanjat. Saya lihat-lihat dulu di ladang saya karena kebetulan itu masih baru dibajak ya tanahnya. Jadi mudah melihatnya. Agak ke tengah dari ladang saya itu saya lihat ada ayam mati. Ya mungkin ayam hutan ya, karena itu jauh sekali dari perkampungan. Karena baunya itu saya samperin, saya raup-raup tanah karena tanahnya gembur. Saya tutupi bangkai itu. Bangkai itu sudah terburai. Sudah sebegitu busuknya. Saya tutupi ala kadarnya. Kemudian sesudah itu saya manjat pohon mente saya itu. Baru sampai di atas. Masih baru metik beberapa. Tiba-tiba saya melihat ada anjing yang datang langsung menuju bangkai tadi. Kemudian bangkai itu dikais-kais sedikit tanahnya, kemudian diangkat. Diangkat dan dibawa masuk ke hutan. Lah, mungkin anjing yang seperti itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nibeng numpang minum di tempat minum kita, itu perlu dicuci sebanyak 7 kali air baru, dan di awalnya digosok-gosok dengan tanah. Ya tentu maksudnya mungkin biar kuman-kuman, bakteri, virus atau apa yang ada di moncong anjing yang pindah ke air minum kita itu semuanya bisa terbersihkan, bisa terbunuh. Maka itu saya berpikirnya hadis itu bukan karena sekedar najis, tapi karena virus itu, dan itu air minum.
Lah apakah air minum tadi yang sudah dijilat anjing itu boleh dipakai wudu misalnya karena tidak ada keterangan? Kalau menurut saya sebaiknya jangan. Karena kalau kita wudu, kita kumur-kumur dulu. Nah, kalau ada virus masuk ke mulut kita memasukkan air dulu ke hidung. Nah itu kalau ada virus tentu masuk ke lubang hidung kita. Apalagi kalau diminum, sebaiknya itu jangan. Artinya air itu harus dibuang. Tapi ini keterangan khusus di tentang anjing numpang minum di tempat minum kita. Kalau di tempat lain, anjing itu kan kalau dipelihara dekat sekali dengan tuannya ya. Mungkin gesek-gesek badan dan sebagainya. Itu sampai sekarang saya belum pernah mendapat keterangannya bahwa bekas gesek-gesekan anjing itu tidak ada keterangan harus dicuci. Berarti ini bukan karena najis. Tapi kalau saya inginnya bagi teman-teman yang memelihara anjing, anjing itu sebaiknya tidak dilepaskan keluar pagar agar supaya kakinya juga tidak kotor dan tidak mencari-cari bangkai di luar. Nah ini kalau menurut saya anjing yang seperti ini masuk rumah misalnya, itu yang penting yang punya anjing itu yakin tidak ada masalah, ya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau anjing yang dilepas keluar pagar, kalau menurut saya sebaiknya anjing itu tidak dibolehkan masuk ke rumah. Ya rumah dan dapur ya. Soalnya dikhawatirkan anjing itu ya kotor di kakinya, ada virus-virus di moncongnya. Nah ini sedikit banyak tentu membahayakan kesehatan kita. Itu pun kalau si pemilik ya mau seperti itu. Tapi kalau pemiliknya yakin tidak ada masalah, ya insya Allah tidak ada masalah. Kalau ada masalah kan ditanggung sendiri. Ini pengalaman saya bahwa anjing ya memang karakternya mungkin ya anjing itu mencari-cari bangkai. Karena yang saya saksikan sendiri itu bangkai sudah terburai, sudah busuk sekali. Itu masih diangkat di bawah. Kan berarti itu untuk dimakan. Makanya anjing itu ada yang menajiskan mungkin dengan dalil ini ya. Tapi saya berbeda di hadis ini. Yang kedua, pengalaman anjing itu bersama Sahibul Kahfi. Itu boboknya 309 tahun ya diceritakan di Al-Quran. Dan anjingnya itu berjaga-jaga di mulut gua. Selama 309 tahun itu ya mungkin ya tidak ada keterangan. Mungkin anjingnya BAK, BAB, bahkan mungkin ngiler di situ. Tapi sama sekali tidak ada keterangan bahwa Sahibul Kahfi itu diperintahkan untuk bersih-bersih. Bahkan menurut Al-Ustadz Zainuddin MZ di YouTube itu, anjing itu nanti akan bersama Sahibul Kahfi masuk sorga. Nah di sini saya
memetik apa yang tersurat dan apa yang tersirat, bahwa Allah tidak merendahkan anjing. Allah malah memuliakan anjing. Pengalaman juga seorang pelacur yang dengan susah payah mengambil air dengan sepatunya. Maksudnya sepatunya dibikin wadah untuk memberi minum anjing, ya dengan panggilan jiwanya ya, yaitu mungkin keikhlasan yang luar biasa, karena di situ tidak ada orang, jiwanya terpanggil melihat anjing yang kehausan tidak bisa minum. Beliaunya turun dan pakai sepatunya diisi air, lalu naik, lalu kemudian dikasih minum anjing. Apa yang terjadi dari Allah? Bahwa si pelacur itu katanya diampuni segala dosanya. Dan beliaunya itu akan dimasukkan ke sorga. Nah, ini membuktikan bahwa Allah tidak merendahkan makhluknya yang bernama anjing itu. Dan di situ tidak ada keterangan bahwa si pelacur itu harus bersih-bersih sepatunya. Ya, saya memahami karena itu bukan tempat minum kita. Tidak ada keterangan si pelacur itu harus bersih-bersih sepatunya, tidak ada. Maka itu saya lebih cenderung berpendapat atau mengikuti ulama yang menyatakan anjing itu suci seluruh tubuhnya, termasuk air liurnya. Pengalaman saya yang juga tidak kalah pentingnya, ketika saya tempo hari ada di Masjidil Haram. Waktu itu salat subuh. Habis subuh saya tidak langsung balik ke hotel. Saya tunggu syuruk. Dan habis syuruk itu saya keluar lewat, kalau tidak salah, pintu sebelah timur dari Marwah. Itu ada pintu ke sebelah timur karena hotel saya, kalau saya tidak salah, ada di timur dayanya itu sedikit. Nah, keluar dari situ, di situ lepas dari halaman depan masjid itu ada WC. Mungkin WC 2 atau bagaimana ya, saya kurang tahu. Kalau WC 3 kan masih di tempat itu, di sebelah kanannya lagi. Lah saya keluar masih dari situ, itu ada area yang luas. Di situ digelar karpet tempat salat. Dan saya yakin karpet itu tidak dilipat, tidak digulung. Sehabis orang-orang sudah pulang dari salat. Jadi di situ sudah kosong, tapi karpet masih tetap tergelar. Nah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di situ ada anjing kelutuk-kelutuk di karpet itu. Ya mungkin mencari makan ya. Karena di sana itu, di sekitar Masjidil Haram itu banyak sekali anjing itu. Itu terbukti kalau malam dari hotel saya itu lolongan anjing saut menyaut itu sebegitu banyaknya. Makanya tidak heran kalau ada yang mencari makan sampai ke tempat salat orang-orang itu. Tempat salat itu, karpet itu tidak digulung, tidak dilipat yang saya lihat. Mungkin hanya pakai pengisap ya kalau membersihkan. Pakai mesin pengisap debu mungkin.
Ya kalau di lorong-lorong itu disapu, ada tukangnya memang. Tapi kalau di tempat salat sepertinya ndak ada yang nyapu di situ. Jadi mungkin hanya bikin mesin pengisap debu untuk membersihkannya. Kalau saya berpikir, kalau anjing itu najis, bagaimana nasibnya orang yang salat di situ? Itu bekas injakan kaki anjing. Kalau urusan burung ya, terutama burung merpati, wah. Kalau di Nabawi ndak ada, tapi kalau di Masjidil Haram, di atas kepala tempat kita salat, itu ada burung merpati yang beranak pinak di situ. Ya tentu saja kalau kotorannya itu, wah, ndak bisa dibayangkan ya, karena banyak kaki ya, mungkin begitu jatuh langsung keinjek. Kelihatannya ya seperti bersih terus. Padahal burung yang beranak pinak itu kotorannya ya itu di atas kepala kita itu kalau di Masjidil Haram. Berarti di sana juga kalau saya berpikir anjing itu tidak sampai dianggap seperti di negara kita ini. Anjing itu sebegitu rendahnya. Padahal Allah tidak ada sama sekali, kalau yang saya tahu, Allah merendahkan anjing. Tidak ada. Ada hadis begini, malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang apabila di rumah itu ada anjing dan ada gambar. Kalau tidak salah seperti itu. Ada gambar makhluk hidup atau apa. Hadis yang seperti ini, itu saya tidak paham maknanya. Dan mengapa malaikat, katakanlah malaikat rahmah, itu tidak mau masuk karena ada anjing. Setiap hadis, walaupun itu sahih menurut sanad, tapi saya belum bisa menerima ya. Karena kenapa? Saya tidak berarti menolak sabda Rasul, bukan. Tapi saya tidak yakin apakah hadis itu disabdakan Rasul. Saya tidak yakinnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rahmatan lil alamin malah merendah-rendahkan anjing, mendiskreditkan anjing. Sedangkan Allah memuliakan. Ya kalau perintah membunuh, dibunuh ya banyak. Jangankan anjing, manusia juga boleh dibunuh. Misalnya di dalam peperangan, jihad, tapi dibunuh bukan direndahkan walaupun musuh. Allah tidak menghendaki merendahkan. Ya membunuh karena perintah. Hewan juga banyak yang dibunuh, disembelih. Atau dibunuh biasa. Misalnya, bunuhlah 2 binatang walaupun kalian sedang salat. Yaitu ular dan kalajengking. Itu dibunuh boleh. Bahkan Rasulullah menyatakan siapa yang membunuh tekek atau cecak, saya kurang paham, sekali pukul lalu mati, maka itu pahalanya 100. Kalau sekali pukul tidak mati, misalnya 2 kali, 3 kali, ya itu pahalanya berkurang dari itu. Jadi dibunuh boleh, tapi tidak direndahkan, tidak disia-siakan. Nah ini ada hadis yang terkesan merendahkan, yaitu merendahkan anjing. Saya kurang bisa menerima hadis itu ya, mohon maaf. Mohon juga pelurusannya. Untuk sementara ini saya belum bisa menerima hadis yang semacam itu, termasuk gambar.
gambar ini gambar yang kalau saya gambar yang berkemungkinan dibikin patung dan kemudian disembah. Ini yang tidak boleh. Pengalaman dari Al-Quran, misalnya yang disebutkan di surat Nuh itu. Surat Nuh ayat 23 mungkin ya, kalau saya tidak salah. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini semua yang tersebut itu adalah orang-orang saleh. Nama orang-orang saleh sebelum mereka. Jadi bukan gambar-gambar asal gambar kucing misalnya, atau monyet misalnya, atau kuda, gajah, harimau. Bukan itu kalau menurut saya. Kalau yang saya sebutkan tadi itu dijadikan patung, ya namanya tetap patung. Tapi tidak bisa disebut berhala. Karena berhala yang terkenal di zamannya musyrik Quraisy itu ada Lata, Uzza, Manat. Itu nama-nama manusia itu kalau tidak salah. Nama-nama orang saleh sebelum mereka yang diabadikan. Kemudian anak cucunya yang tidak tahu menahu sejarahnya itu menyembahnya. Dijadikan Tuhan perantara. Ya, kita paham orang Quraisy itu, orang kafir, orang musyrikin Quraisy itu bukan tidak beragama. Mungkin agama mereka dari nenek moyangnya yaitu dari zaman Nabi Ibrahim. Karena pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu hanya untuk kaumnya. Sedangkan orang kafir Quraisy itu kalau tidak salah pada saat itu haji juga sudah ada, umrah sudah ada. Makanya nama-nama mereka itu Abdullah, bukan mereka tidak kenal Allah, bukan. Tapi mereka masih bikin Tuhan-Tuhan lagi selain Allah, katanya untuk perantara, untuk mendekatkan. Jadi pilih orang yang paling dekat, orang yang saleh kepada Allah, itu dijadikan perantara. Tapi Allah menyebut sebagai musyrikin. Ya karena Allah tidak membutuhkan perantara. Bukan mereka tidak menyembah Allah, bukan mereka tidak kenal Allah, bukan begitu. Kalau yang saya ketahui ya seperti itu. Mereka beragama dan mereka taat dalam beragama. Cuman kan ada satu ketika itu katanya Rasulullah tanya kepada seseorang, apa yang kamu sembah? Nah, dia menjawab, saya ada 7 sesembahan. Yang 1 di langit, yang 6 di bumi. Nah, berarti yang 1 di langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti mereka itu tidak kenal Allah. Tidak seperti itu. Tapi tetap disalahkan karena mereka bikin perantara. Dan itu orang-orang saleh. Jadi bukan gambar, menurut saya, mohon maaf, bukan gambar pohon, bukan gambar gajah, singa, bukan itu. Kalaupun ada yang menyembah matahari, menyembah pohon, itu mungkin dari agama bumi ya, bukan dari agama Allah. Kalau dari agama Allah yang saya tahu, menyembah Allah dan memakai perantara orang-orang saleh. Nah sekarang ini masih ada. Kalau saya lihat di YouTube itu ada. Cikal bakal penyembahan terhadap berhala itu ada. Ya. Misalnya ada kuburan yang dibangun sedemikian rupa.
lalu didatangi, lalu disanjung-sanjung, apalagi ada fotonya di situ. Wah, ini sudah cikal bakal. Cikal bakal penyembahan terhadap Allah, terhadap berhala itu. Bahkan saya lihat juga di YouTube itu ada yang mungkin muhibbin ya. Itu dibawa ke Yaman, mengelus-elus tembok di situ, mengelus-elus batu nisan di situ, menciumnya. Nah ini praktek-praktek yang seperti ini mungkin ya, mohon maaf mungkin ini sudah tinggal satu langkah lagi penyembahan terhadap berhala. Karena itu pengkultusan. Ini yang tidak boleh. Jadi seperti yang tersebut di surat Nuh itu orang-orang saleh, bukan gambar-gambar biasa. Maka itu saya kurang bisa menerima, ya. Bukan berarti saya menolak sabda Rasulullah, bukan, tapi saya tidak yakin apakah Rasulullah yang rahmatan lil alamin itu merendahkan anjing. Itu saya tidak yakin. Ya, maka itu untuk sementara ini saya tetap berkeyakinan bahwa anjing itu tidak najis. Tapi ini bukan pendapat saya ya, sudah dari dulu ada yang berpendapat seperti yang saya bacakan tadi. Ya, di dalam buku saya ini ada 3 pendapat. Yang pertama, anjing najis keseluruhannya. Yang kedua, anjing najis air liurnya. Yang ketiga berpendapat anjing itu suci keseluruhannya. Dan saya lebih cenderung memilih yang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada maksud saya untuk berbeda dari teman-teman, terutama di sekitar saya. Ini mungkin hanya saya ya yang berbeda ya. Jadi mohon maaf, jangan diikuti. Saya hanya mengharap perbaikan-perbaikan. Karena berbeda ini bagi saya tidak mengenakkan sebenarnya. Tapi saya perlu mengungkap karena ini ilmu saya itu banyak dari YouTube. Jadi saya hanya sekedar mengembalikan ke YouTube, barangkali ada yang mau meluruskan. Seandainya tidak ada yang meluruskan, ya saya sudah agak lega karena saya sudah bisa menuangkan apa yang menjadi perbedaan saya. Sekali lagi saya menjunjung tinggi perbedaan yang dijalankan oleh Bapak Ibu. Dan mohon maaf perbedaan ini saya tidak ada maksud untuk berbeda. Tapi ya inilah yang ada di otak saya. Makanya tetap saya bikin video ini, ya ini tujuannya agar ada yang memperbaiki. Ada yang mengubah haluan jalan saya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus selalu membimbing kita, selalu memberi petunjuk dan pertolongannya, selalu memberi petunjuk dan perlindungannya dari kalangan manapun kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah yang tertinggi bersama para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, dan orang-orang yang saleh. Insya Allah mudah-mudahan akhirnya wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihidayatihi wa inayatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.